Nah, tadi aku sempat bilang Mas Enak Detik. Nah, kok kenapa sih mas namanya Mas Enak Detik? Kayak apaan banget Enak Detik. Nah, jadi teman-teman, karena aku sendiri itu masih dari asalnya dari Kecamatan Demak juga, yang dimana Kecamatan Bener itu terdapat sebuah kata atau logat ya, detik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Ma'arif NU 1 Bener, Bapak Muhammad Hurdaini SPDI MPD. Yang kami hormati Ketua Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital, Ibu Siska Sari Lolita SPD. Yang kami hormati Kak Muhammad Lutfi Mubarak selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Produktif Bisnis Digital, serta siswa-siswi kelas 10 dan 11 Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital SMK Ma'arif NU 1 Bener. Syukur Alhamdulillah, mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Kamis 22 Mei 2025, kita bisa hadir dalam acara program Guru Tamu dengan tema Personal Branding dan Strategi Konten untuk Gen Z di Aula SMK Ma'arif NU 1 Bener dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kami ucapkan kepada Kak Muhammad Lutfi Mubarak selaku guru tamu. Selanjutnya, perkenalkan saya Siti Nur Munaah dari kelas 11 Bisnis Digital akan memandu acara hari ini dari awal hingga akhir. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ma'arif. Acara yang ketiga, doa. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, pemaparan materi dari narasumber. Acara yang keenam, foto bersama. Dan acara yang terakhir, yaitu penutup. Hadirin yang berbahagia, agar acara berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk rasa kebangsaan kita kepada Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Ma'arif. Kepada yang bertugas, disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Saudara Alif. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan mu'amini Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karuniamu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah program guru tamu kali ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat bagi kami semua sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, program guru tamu ini ada untuk memperoleh ridho-Mu. Maka berilah bimbingan, pengajaran dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu kami mohon bantulah kami supaya acara ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk negeri ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Ma'arif NU 1 Bener kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hurgaini SPDI MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhir zaman. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu Siska Sari Lolita, Ibu Arum selaku guru produktif dan juga Ketua Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital di SMK Ma'arif NU 1 Bener. Yang kita hormati, kita muliakan Mas Muhammad Lutfi, konten kreator sekaligus narasumber kita hari ini untuk kegiatan guru tamu yang kita hormati dan kita banggakan. Anak-anakku semuanya kelas 10, kelas 11 jurusan bisnis digital, semuanya yang cantik-cantik dan ganteng, tapi rotok ngantuk ya Pak Ibu. Oh, tidak ngantuk Mas, betul? Iya, kok orang bingung. Kesemuanya yang saya cintai dan saya banggakan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, kita semuanya bisa dalam satu majelis yang mulia. Insya Allah ini majelis ilmu. Semoga nanti mendapatkan manfaat, mendapatkan faidah dari kegiatan kita hari ini. Ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam kita sanjungan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau, kita harapkan tuntunan beliau untuk kita maju bersama dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak semuanya, saya tidak akan matur banyak. Yang jelas ada hal yang penting untuk kalian ikuti bersama, untuk kalian seriusi bersama. Dimanapun kita itu berdiri, dimanapun kita itu berada, dimanapun kita itu bertempat tinggal, nah disitulah insya Allah akan menurunkan dan akan memberikan rezeki untuk kita. Caranya, modelnya, bagaimana, sebenarnya tidak perlu terlalu kita risaukan. Ya, tidak perlu terlalu kita risaukan. Tapi ada hal yang harus kita ambil, bahwa kita itu tidak boleh malas untuk berusaha, untuk mencoba. Trial dan error itu adalah biasa sekali di kehidupan kita ini. Siap tidak siap kita itu mesti akan mengalami, kadang-kadang itu mencoba itu gagal dan gagal terus begitu. Itu hal yang sangat-sangat biasa, tidak perlu menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan bagi kita untuk menata dan menapak hidup kita itu. Dimanapun kita berada, insya Allah itu seperti itu ya. Rizki akan mengalir untuk diri kita, seperti syaratnya kita tidak boleh malas untuk mencoba. Nah, hari ini itu memang sangat jauh berbeda dengan masa-masa mudanya Pak Khurda ini. Sangat jauh berbeda. Peluang untuk mendapatkan rezeki dari Allah itu juga jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Zaman Pak Khurda ini nongwi raono HP wiraono. Jadi kok pemenang konten kreator, kok HP ini wiruono, gitu ya. Kan HP itu mulai muncul dan menjadi banyak, menjadi viral itu kan sekitar tahun 2000-an, 99 2000-an itu mulai rame. Ono wong ngerebut SMS itu mulai tahun itu. Dan itu masih istilah-istilah yang sangat-sangat asing. Walaupun komputer sudah ada jauh 10 tahun sebelum itu sudah ada komputer. Tahun 90-an atau kurang dari 90-an itu sudah ada komputer. Itu sudah merambah di mana-mana. Tidak hanya perusahaan elit yang menggunakan, tapi orang-orang kebanyakan sudah menggunakan itu komputer. HP baru tahun 2000-an. Itu Pak Khurda ini wis tua nih tahun 2000-an ini toh. Jadi wis jauh. Nah, jadi peluang hari ini melalui nun sewu apa jenenge, melalui ini peluang Allah menurunkan rezeki melalui ini sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Peluang untuk berdosa melalui ini juga sangat-sangat banyak. Kita itu melakukan dosa melalui ini, Masya Allah ya, sangat banyak. Tapi golek ganjaran supaya iki ya iso, golek duit supaya iki ya iso. Nah, tinggal kita yang mau menyikapi seperti apa. Ya. Golek bojo supaya iki ya iso jari. Tadi Pak Khurda ini udah ngerti, tapi jari ini iso. Karena kemarin belum lama Pak Khurda itu apa ya, Mas Rake Manten tak takoni ketemunya di Facebook Pak. Berarti haliwate apa ya iki ternyata. Betul itu terjadi kemarin. Orang bener dapatnya di kono Purworejo terus nanti. Ya, itu ketemunya lewat Facebook. Nah, itu artinya apa? Artinya ini bisa digunakan untuk macam-macam. Potensinya luar biasa. Boleh duit lah ini. Nanti diceritakan nanti kalau Mas konten kreator. Lewat ini juga ya. Tidak perlu
cari yang mahal-mahal HP ini. Yang penting iso jinggo, ya iso jinggo buka warna-warna gimana dan ya toh. Soal mereknya beda-beda iki. Nek sing wis wong tuwa ya mirip rusak-rusak ngene iki ya wis wong tuwa ora apa-apa. Nah, artinya apa? Kita harus bisa mengambil sebuah peluang kalau kita itu cerdas. Kita dianggap cerdas karena kita itu tahu ada celah-celah peluang rezeki dari Allah yang diturunkan lewat media seperti ini. Ini kan hari ini, ya hari ini. Kalau cerita zaman dulu kan sudah sejarah. Misalnya Pak Kodain itu golek peluangnya ya kudu saya golek kayu, adol kayu kan zaman biyen itu. Generasi kayu, saya adol kayu malah ora payu. Sopo sing arep nunggu betul apa tidak? KPW sing nganggo gas ya toh, nganggo listrik, kompor gas. Kayu sopo sing nunggu? Enggak ada. Sudah jauh berbeda peluangnya. Gitu ya. Kita jangan diam saja hanya menjadi penikmat, hanya menjadi penonton, hanya menjadi ibaratnya itu hanya menjadi buihnya di laut. Jadi yang diombang-ambingkan oleh ombak, kita harusnya menjadi ombaknya atau menjadi karangnya. Harusnya seperti itu. Kita mengambil posisi menjadi karang yang tangguh untuk menghancurkan ombak, atau kita menjadi ombak yang bisa membawa buih-buih itu kemana-mana, membawa sampah-sampah kemana-mana, membawa ikan-ikan kemana-mana. Itu ombaknya. Jangan jadi buihnya sing orang duwe kekuatan apapun, hanya bergantung kepada ombak, hanya bergantung kepada orang lain. Jangan seperti itu. Minimal ya jadi karangnya. Ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Hari ini harus begitu, ya. Hari ini harus begitu. Jangan sampai kita hanya terbawa arusnya saja tanpa bisa mendapatkan manfaat dari itu. Teman-teman, gitu ya. Semuanya anak-anak bisnis harus seperti itu. Uteke ya utek bisnis. Yang ini uteke dari petani ya dirubah dari utek bisnis ya boleh, ya. Nah, harus berubah dan harus berubah. Tidak boleh kita itu hanya diam saja menjadi penonton. Saya kira itulah sedikit yang dapat kita sampaikan untuk memotivasi dan untuk mendaur ulang otak-otak kita yang kemarin masih berfungsi menjadi penonton saja, eman-eman. Nah, kemarin saya sudah di kelas 11 kita sudah cerita otak Indonesia itu paling mahal karena masih utuh, belum pernah dipakai. Otaknya diganti kan menukui ya, eman-eman ya. Sekarang dipakai wis dirubaya otaknya orang Jepang ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat mendapatkan manfaat dan selamat mencoba dan selalu mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Huldaini SPDI MPD atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, Kak Muhammad Lutfi Mubarak, dengan tema Personal Branding dan Strategi Konten untuk Gen Z. Kepada beliau disilahkan.
Terus sebelumnya terima kasih banyak kepada pihak panitia penyelenggara atas kesempatannya, and thank you so much for having me today. This is such an honor for me, an opportunity for me for being a speaker to educate and share about being a speaker today, and I hope you enjoy this session. Okay? Yes, yes. Ya, mungkin untuk buat apa namanya, ice breaking dulu ya, buat biar gak tegang banget lah gitu, oke. Itu kita awali acara pada pagi hari ini kita dengan pantun, oke? Jangan lupa dijawab cakep ya, walaupun aslinya udah cakep sih. Oke, are you ready? Oke, beli seblak bareng si Yahya. Ternyata si Yahya lupa nanya. Sesiapa yang menjawab salam saya doakan sukses masa depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dapat mendapatkan limpahan karunia-Nya, nikmatnya. Untuk itu marilah kita mengucap kalimat tauhid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam serta tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Muhammad Hurdaini SPDI LPD selaku Kepala SMK Ma'arif N1 Benar. Yang saya hormati Ibu Siska, yang saya hormati juga Ibu Arum, serta Dewan Guru, staf karyawan-karyawati SMK Ma'arif N1 Benar, dan juga teman-teman bisnis digital SMK Ma'arif N1 Benar yang pintar petik. Ya, oke teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillahnya aku bisa berkunjung ke SMK Ma'arif ini dengan rasa excited petik. Hari ini aku senang banget karena bisa ketemu sama teman-teman dari jurusan bisnis digital ya. Nah, oke. Ini kayaknya orang-orangnya pada excited semua ya. Nggak ada yang excited sendiri kan? Ya, jadi teman-teman, hari ini kita akan share ke teman-teman semuanya mengenai topik yang benar-benar interesting petiknya. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar dengan tema personal branding dan juga strategi konten. Nah, teman-teman di sini nih aku mau tanya dulu, di sini ada nggak nih yang pengen jadi content creator? Ada nggak? Ada. Ada yang pengen jadi influencer? Ada? Ada yang pengen jadi afiliator TikTok? Ada. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan sepil bagaimana cara menjadi seorang content creator, menjadi seorang influencer, bagaimana kita membangun juga sebuah konten yang bagus dan menarik. Oke, semuanya udah siap? Siap ya? Oke, mungkin untuk bisa dipersiapkan dulu catatannya atau handphonenya, bisa buat foto materinya juga bisa, mau nyatet materinya juga bisa. Silahkan bisa dipersiapkan. Oke, kita akan langsung mulai aja ya. Ya, kita bisa aja. Oke, tapi sebelum, jangan salvo sama ininya ya. Oke, tapi sebelumnya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau nggak kenal ya udah sih, nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman, perkenalkan, nama aku itu Muhammad Lutfi Mubarok, and you can call me Lutfi for short, atau kerap disapa dengan Mas Enak Beti. Ya, itu nama aku tuh biasanya disebut sama Mas Beti. Umur aku 20 tahun. Aku adalah alumni dari SMA Negeri 5 Purworejo, lulusan pada tahun 2023 teman-teman. Dan saat ini aku adalah seorang content creator dan juga influencer pada beberapa platform sosial media. Nah, untuk perkenalan singkatnya,
kayaknya kayak gitu aja. Mungkin buat detail alamatnya bisa tanya Mbak Novita aja tahu. Sak dusun mergane ini. Sak dusun biar cilik tetap bareng-bareng. Ya pokoknya itu ya buat perkenalan singkatnya. Ini aja udah cukup atau ada yang mau tanya? Udah ada yang mau tanya belum? Udah ya cukup ya buat perkenalannya. Lanjut Kak. Nah tadi aku sempat bilang Mas enak detik. Nah kok kenapa sih mas namanya Mas enak detik? Kayak apaan banget enak detik. Nah jadi teman-teman, karena aku sendiri itu masih dari asalnya dari Kecamatan Bener juga, yang dimana Kecamatan Bener itu terdapat sebuah kata atau logat ya, detik. Nah dan dari kata detik itu maknanya itu banget teman-teman, kalau teman-teman yang nggak tahu. Terus aku itu sering banget pakai kata detik ini di konten-konten yang aku buat teman-teman. Jadi kata detik ini menjadi sebuah ikonik dan juga ciri khas dari konten-konten yang aku buat, sehingga enak detik ini menjadi sebuah username yang saya pakai saat ini sebagai content creator dan influencer. Nah gitu teman-teman, jadi asal muasal dari Mas enak detik ini itu dari situ. Jadi karena dari bener di bener itu ada kata detik, nah terus tak pakai kata-kata itu di konten-konten aku jadi ciri khas gitu aja sih. Udah jelas ya? Ya lanjut. Nah teman-teman, di sini aku juga bakal sharing juga ke teman-teman semuanya, bisa menjadi sebuah referensi ataupun menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sebagai influencer dan content creator itu banyak banget benefitnya teman-teman, atau manfaat itu banyak banget teman-teman selain menghasilkan duit ya. Oke, yang pertama itu aku pernah mendapatkan endorsement ya. Setelah yang kalian tahu tuh pasti tahu endorse ya, endorse istilahnya. Endorse-nya ini beberapa brand yang udah endorse dan juga berkolaborasi dengan aku. Terus yang kedua ada kontrak brand. Jadi teman-teman, aku itu pernah dikontrak sama brand yang ini ya, jelas ya. Ya dimsum. Nah dimsum ini aku pernah dikontrak selama 1 bulan buat bikin konten tentang dimsum ini. Itu dengan estimasi video itu kurang lebih 6 video selama 1 bulan itu, dan hasilnya lumayan loh, bisa dihitung sebelah. Nah terus lanjut, aku pernah winner challenge. Jadi aku pernah ikut challenge yang diadakan oleh Dimsum Narawi. Tahu Dimsum Narawi? Udah pernah coba? Belum, besok coba ya. Enak detik rasanya, enak detik. Nah jadi teman-teman, waktu aku ikut challenge itu, jadi challenge-nya itu waktu itu bikin video vlog review. Nah waktu itu di sini di Purworejo itu belum ada teman-teman. Jadi waktu itu aku benar-benar effort banget ke Magelang buat cuman bikin challenge-nya di Narawi itu. Dan alhamdulillahnya setelah 2 mingguan itu ada pengumuman bahwa aku terpilih sebagai juara utama dari challenge tersebut. Jadi terus aku spill hadiahnya nggak nih? Spill ya. Jadi hadiahnya itu waktu itu dapat 1 jeti teman-teman. Dapat 1 jeti kan lumayan disebut lah. Bilang berminggu-minggu terakhir kancane sih minggu mau sampai. Terus lanjut aku pernah menjadi seorang narasumber ya kayak ini sekarang ini jadi narasumber, tapi waktu itu di rumah BUMN Telkom Kuto Arjo. Waktu itu pesertanya bukan mahasiswa ataupun siswa-siswi, tapi pesertanya itu pelaku UMKM yang ada di Purworejo teman-teman. Jadi kayak gitu. Sebenarnya masih banyak banget pengalaman-pengalamannya itu yang udah aku dapat. Selain bisa ngasilin duit, bisa nambah relasi juga, itu sebenarnya masih banyak banget. Tapi di sini aku spill 4 aja cukup lah ya. Next. Nah teman-teman, kita di sini langsung saja masuk ke poin materinya. Jadi di sini aku bakal jelasin 4 poin materi. Yang pertama itu ada personal branding, kemudian ada tips personal branding, kemudian yang ketiga ada content creator, dan yang terakhir adalah step by step konten buat pemula. Nah itu dia buat poin materi yang aku bakal sampaikan
Jadi teman-teman bisa simak yang pengen jadi content creator, yang pengen jadi influencer, atau pengen jadi afiliator, apapun itu bisa disimak, bisa dicatat, bisa difoto. Oke, lanjut Kak. Nah, teman-teman di sini udah ada yang tahu belum nih kira-kira personal branding itu apa sih? Udah ada yang tahu belum? Ada yang tahu personal branding itu? Belum ya? Belum. Oke Kak. Jadi personal branding itu teman-teman, lanjut. Nah, personal branding itu artinya personal itu pribadi seseorang, kita atau saya. Sedangkan branding adalah memperkenalkan atau menunjukkan. Jadi kalau kita gabung dua kata tersebut, personal branding itu adalah cara seseorang membangun, memperkenalkan citra pada dirinya yang membuat bagaimana dirinya ingin dikenal oleh orang lain, baik itu kemampuan, karakter, profesi, skill, passion, bahkan sampai value teman-teman. Jadi setelah kita lihat secara pengertiannya di situ, secara gampangnya ya, personal branding itu pencitraan teman-teman. Nah, pencitraan itu sebenarnya penting buat kalian yang mau konten itu penting teman-teman. Jadi pencitraan itu sama pamer itu beda ya. Itu dua kata itu jelas maknanya itu berbeda. Kalau pamer itu kita menunjukkan tapi dengan rasa pengen ada sesuatu gitu loh. Kalau yang branding, personal branding itu kita memperkenalkan citra diri kita atau sebagaimana kita ingin dikenal orang lain dengan tujuan bagaimana orang lain tuh tahu kita tuh kayak gimana gitu loh. Nah, misalkan ya contohnya, misalkan sekarang tuh lagi hype banget tuh outfit, ya nggak? Ya, outfit tuh sekarang tuh lagi nge-hype banget atau lagi booming banget ya. Semua tuh kayaknya pada obses sama outfit, pengen outfit yang kece, estetik, minimalis, bla bla bla. Nah, dengan teman-teman menerapkan hal tersebut, teman-teman itu bisa membangun personal branding teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu udah bisa, misalkan ya, outfitnya itu emang nggak mahal, tapi kita tuh bisa cara nge-stylingnya, misalkan kayak mix and match warnanya atau stylenya. Itu kalau misalkan itu bagus dan menurut orang lain itu terhadap orang yang pakai pakaian tersebut tuh jadi gini loh, ih kayak outfitnya api ya, ih kan pinter caranya mix and match outfitnya. Nah, jadi kan itu udah personal branding teman-teman. Jadi pandangan orang lain terhadap kita itu seperti itu. Jadi personal branding itu istilahnya itu pencitraan atau secara kita kayak pengen dikenal uangnya kayak apa gitu loh teman-teman. Jadi sebagaimana kita ingin dikenal itu kita harus menunjukkan hal tersebut. Misalnya barang, contoh lagi ya, satu skincare. Sini ada pakai skincare nggak? Ngapusi, ngapusi. Masya Allah. Masa air dulu teman-teman. Masya Allah. Jadi teman-teman kalau sekarang skincare ya, itu kan kalau kita pakai skincare secara rutin kan bisa kelihatan ya, bisa kelihatan kayak kita tambah glowing, tambah putih, tambah apa ya? Nggak tahu lah, pokoknya kalau mau air. Nah itu intinya kayak gitu. Itu juga bisa jadi personal branding teman-teman. Karena apa? Karena orang melihat kita tuh jadi kayak, ih, kayak kok glowing teman, ih kok ayu temen, yo, kan bisa ya. Itu namanya tuh udah personal branding teman-teman. Jadi gambarannya personal branding itu seperti itu untuk secara istilah dan juga simpelnya itu seperti itu teman-teman. Dan paham? Nah ya, jadi personal branding itu pencitraan sebagaimana kita pengen dikenal orang lain terhadap kita gitu. Dan gitu. Nah di sini ada benefit personal branding teman-teman. Jadi benefit itu atau istilahnya itu manfaat kita buat personal branding itu banyak banget. Sebenarnya di sini tuh masih banyak banget manfaat lain yang bisa kalian dapat selain di sini ya. Tapi di sini aku kasih gambaran 5 aja. Itu yang pertama bisa membangun citra yang positif teman-teman. Jadi kalau misalkan kita personal brandingnya itu udah sukses ya, ini misalkan kita udah bisa outfit yang bagus, yang rapi gitu, terus bisa perawatan juga, itu kan orang-orang memandang kita kan jadi positif ya. Jadi kan nanti orang itu kayak kelihatannya positif vibes banget ya, orangnya kayak soft spoken banget ya gitu kan. Nah terus yang kedua bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Nah kalau misalkan kita udah nge-branding tadi, udah punya citra di pandangan orang lain, itu kita bisa lebih pede teman-teman, bisa lebih percaya diri, bisa lebih
apa-apa itu nggak malu, maksudnya istilah nggak malu itu intinya apa-apa tuh berani gitu loh, nggak harus kayak aduh takut nanti aku disurai ini aku yang ini rayo ini yang maksudnya yang ini jadi aku rayo itu nggak bakalan. Kalau sekarang udah punya personal branding itu pikiran kayak gitu tuh mungkin nggak bakal ada lagi teman-teman. Terus bisa membangun kepercayaan orang-orang terhadap kita. Jadi misalkan kita udah personal branding terus kita ngonten ya, ngonten. Nah pas kita udah personal branding ini udah konten, orang-orang yang melihat konten kita itu mereka bakal kayak misalkan influencer review dimsum gitu. Kalau orang nonton, ih kok kayak enak yo, yang pengen gajal. Nah seperti itu kan bisa membangun kepercayaan orang-orang. Jadi orang-orang itu bisa lebih percaya terhadap kita. Bagaimana cara kita mereviewnya atau mengasih info sesuatu itu orang-orang itu bisa lebih percaya teman-teman. Terus yang keempat bisa memaksimalkan karir dan juga bisnis bisa jadi lebih mudah dipromosikan. Itu sebenarnya sama poin yang nomor 5 itu masih ada kaitannya, terbuka peluang dan kesempatan baik dalam relasi bisnis maupun profesi. Jadi teman-teman kalau misalkan kita udah personal branding ya, udah banyak kenalan, udah relasinya luas, udah dapat endorse-nya juga, itu kita tuh bisa lebih mudah mempromosikan teman-teman. Jadi kalau kita misalkan udah punya followers banyak nih ya, followers banyak, terus kita mau bikin usaha atau mau afiliator, kan followers kita tahu kan, otomatis followers kita tuh tahu kalau kita itu lagi menjual atau lagi promosiin apa. Jadi orang-orang itu bakal mudah terinfluence atau tertarik buat beli atau nyoba. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan udah punya personal branding juga, itu misalkan kalian besok habis ini kerja ya, misalkan bisa habis ini kerja itu dengan mungkin penampilan yang menarik, teman-teman bisa lebih ada peluang besar diterima teman-teman. Itu adalah beberapa manfaat dari personal branding. Itu sebenarnya masih banyak lagi personal branding itu yang bisa kalian dapetin dari personal branding itu. Nah di sini aku bakal kasih juga tips gimana cara personal branding teman-teman. Yuk lanjut. Nah di sini aku bakal kasih 2 cara. Nah 2 cara ini itu udah aku terapin dan juga udah aku lakukan selama aku masih kecil sebenarnya. Jadi sebenarnya 2 cara ini udah aku aplikasikan sejak kecil teman-teman. Jadi pertama ada in real life atau mengenalkan citra diri kita dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi maksudnya in real life itu secara langsung teman-teman, kayak misalkan kita sama teman kita itu misalnya olehan, misalnya konconya jalan kolong, direwangi, di sini, apa-apa itu kan teman-teman jadi pandangan terhadap kitanya tuh kayak apian banget ya percaya. Nah itu kan termasuk personal branding teman-teman. Jadi orang-orang mengenal kita itu oh cah kayak gini, saya penaan loh, saya nganu bantu-bantu barang seperti itu udah termasuk personal branding teman-teman. Nah contohnya juga misalkan di kehidupan nyata ya, tadi kan contoh secara kita aksi atau tidak secara langsung ya. Terus contohnya itu ada dari keterampilan. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman ahli nih kan pada apa misalkan punya keahlian di bidang editing. Nah teman show off atau tunjukkan ke orang-orang kalau misalkan kilo aku ini bisa editing. Nah seperti itu masuk menunjukkan keterampilan atau cara berbicara kayak aku sekarang ini. Terus bakat, misalkan bakatnya bisa nari, melukis, ngegambar atau coding juga bisa. Terus prestasi dan juga penampilan. Nah penampilan yang udah kayak aku bilang di tadi awal, kayak misalkan penampilan dari cara kita berpakaian, cara kita bersolek atau pakai skincare, pakai makeup dan sebagainya, itu tuh bisa termasuk dalam in real life atau secara langsung teman-teman. Terus yang kedua ada on social media atau mengenalkan citra diri kita dengan berkecimpung di dalam dunia sosial media. Nah dari cara kedua ini kayaknya teman-teman semuanya juga udah pada ngelakuin deh. Udah punya sosmed semua, punya IG, punya TikTok, punya. Nah sosmed itu bisa kalian gunakan buat personal branding teman-teman. Jadi di sosmed yang kita punya itu kita posting, kita tunjukkan sebagaimana kita ingin dikenal. Misalkan kita suka outfitan nih, ya teman-teman postlah seputar outfit ya di feeds ataupun bikin reels, bikin outfit chat atau apa-apa segalanya. Itu bisa banget teman-teman. Jadi kalau on sosmed itu intinya tampilkan diri kita sebagaimana kita ingin dikenal, kayak gitu. Kan kalau setauku ya kayaknya tuh orang-orang tuh pada punya second akun, ya nggak?
second akun. Jadi yang pertama itu isinya yang estetik-estetik, terus yang nggak norak, nggak ada jeduk-jeduknya. Apalagi biasanya first akun isinya apa? Intinya sing estetik sing orang norak gitu kan. Intinya followersnya order sing cah-cah jeduk. Nah, terus kalau second akun biasanya isinya jeduk, ya kan? Velocity barang, ya kan? Nah itu dia. Jadi teman-teman sosmed itu kayak aku bilang tadi, intinya tampilkan sesuatu bagaimana kalian ingin dikenal oleh followers kalian atau orang lain, seperti itu. Untuk caranya udah paham? Untuk kedua tips ini, atau udah ada yang mau tanya nih? Udah ada yang mau tanya? Nanti kalau tanya dapat hadiah loh. Tenang biar apa sih? Belum ya? Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, di sini cara personal branding melalui sosmed itu, di sini aku contohkan 3 aja ya, dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah kenapa WA sama Facebooknya nggak aku kasih? Karena aku nggak pakai sosmed itu teman-teman. Jadi aku cuma pakai 3 itu aja. Jadi kalau sekarang yang lagi kayaknya setiap orang punya gitu, kayaknya TikTok sama Instagram itu pasti punya setiap HP. Kalau YouTube punya, tapi paling mau nonton Ipin, nonton Larva, kayak gitu kan. Nah udah kayak gitu. Jadi sebenarnya sosmed itu bisa kalian gunakan buat personal branding juga teman-teman. Atau istilahnya konten juga, nah seperti itu bisa. Atau teman-teman yang pengen di WA juga bisa, misalkan teman-teman jualan apa ya, brownies lumer. Nah diposting lah di WA-nya, dibikin status, open PO juga, terus menu-menunya juga kan itu juga termasuk personal branding teman-teman. Karena kalian nge-branding barang yang kalian jual. Jadi intinya mengenalkan barang yang kalian jual ke orang lain, biar orang lain itu tahu atau membeli. Seperti itu teman-teman. Atau yang mau pakai Facebook juga boleh, tapi kalau aku enggak sih. Udah lanjut. Nah terus ini juga kalau misalkan teman-teman udah membangun personal branding, itu juga teman-teman harus mencari relasi, ya relasi atau kenalan orang di luar sana. Intinya relasi itu nggak harus berkolaborasi ya. Intinya relasi itu bisa aja kita mengenal, misalkan sama-sama pebisnis, aku pebisnis dimsum, dia pebisnis brownies. Kita ada komunikasi gitu, kenal kayak oh kamu bisnis ini sejak kapan, bla bla bla, kayak basa-basi gitu lah. Nah terus dengan kita punya relasi tersebut, kita itu lebih mudah untuk mempromosikan teman-teman. Misalkan kita mau kolaborasi atau bikin event bareng gitu kan juga bisa. Jadi relasi itu penting banget teman-teman, apalagi kalau kalian teman-teman pengen membangun personal branding. Nah contoh simpelnya nih udah ada di depan kalian. Ini juga contoh personal branding ini. Contohnya karena aku sebagai narasumber dan teman-teman tahu kalau oh Mas Lutfi itu seorang narasumber dan juga content creator. Nah itu juga termasuk udah masuk ke dalam kategori personal branding ya teman-teman. Nah di sini di gambar 2 ini aku pernah diundang buat jadi peserta seminar yang diadakan oleh Polres. Tapi orang ditilang ya, orang ditilang. Tapi ini seminar waktu itu karena mau menjelang Pilkada serentak tahun 2024 tanggal 27 November. Nah waktu itu kan lagi kayak panas gitu ya. Nah, terus ini pihak Polresnya mengadakan seminar, itu intinya buat penggiat media, buat nge-sharing info-info itu yang benar-benar valid dan juga nggak bikin orang gaduh, intinya seperti itu. Terus kalau yang ini yang kemarin di BUMN itu yang pas aku seminar juga kayak gini. Udah lanjut. Nah terus kalau misalkan benefit, ini termasuk benefit juga sebenarnya teman-teman. Jadi ada brand endorsement atau istilahnya yang kita kenal sekarang itu endorse ya. Dan ini beberapa brand yang udah mengendorse aku. Wow. Ya itu sebenarnya masih ada banyak lagi sih. Ya jadi ini cuma beberapa aja ya teman-teman. Aku contohkan di sini. Itu dengan kita udah punya personal branding itu bisa apa istilahnya? Bisa mengajak atau mempengaruhi pemilik brand untuk endorse kita karena kita udah punya followers banyak, misal udah sok bikin konten, review misal. Nah itu kalau brand yang notice atau melihat konten kita itu, dia bisa tertarik buat selamat malam kak, ini dari brand ini ingin mengajak berkolaborasi dengan biaya sekian.
Ya itu kan lumayan tuh, bisa nambah uang jajan, bisa makan gratis, bisa jajan makan enak, bisa ngasih makan IG. Udah kayak gitu. Jadi ini intinya kalau misalkan teman-teman udah punya personal branding, itu teman-teman bisa menghasilkan endorsement, teman-teman bisa endorse. Lanjut. Nah, di sini kuncinya ya teman-teman. Jadi kunci dari personal branding itu adalah percaya diri teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau konten, mau jadi influencer, jadi afiliator, teman-teman tuh juga harus pede teman-teman. Nggak usah dengerin kata orang lain. Misalkan temannya tahu, ih ini apaan banget sih konten-konten kayak ngono, kan? Nggak usah dengerin, nggak usah. Kalian percaya aja sama diri kalian. Aku pasti bisa, aku akan terus berusaha. Intinya gitu. Intinya kalau orang lain ngomong ngejudge kita atau intinya mengkritik kita dengan apa ya, kritikan yang kurang enak, itu nggak usah didengerin. Tapi misalkan ada motivasi, ada masukan apa-apa, itu harus diterima teman-teman, harus diterima ya. Kalau misalkan ada judge atau ada komen yang negatif itu, udah nggak usah didengerin aja. Intinya kalian adalah percaya diri aja. Kalian adalah diri kalian sendiri, kalian yang bisa mengatur diri kalian sendiri. Gitu. Jadi personal branding itu penting banget ya teman-teman. Bukan hanya sekedar pencitraan, tapi penting ya. Jadi kalau misalkan kita udah punya personal branding itu, orang-orang terhadap kita itu memandangnya jadi kayak gitu. Sebagaimana kita ingin dipandang oleh orang lain, seperti itu teman-teman. Oke ya, mengenai personal branding kayaknya sampai sesi ini. Coba next. Nah, mengenai personal branding, ada yang masih bingung atau udah ada yang mau tanya? Boleh banget kalau mau, misalkan mau tanya atau mau cerita, Kak aku tuh pengen kayak gini tapi kok kayak gini ya gitu, gimana kira-kira, itu boleh banget teman-teman. Yang mau boleh maju aja, yang mau boleh gak usah malu di TK. Ayo yang mau tanya, udah dikasih kesempatan. Halo. Ada sumbernya. Kalau mau ini kan di sini masih ada 2 sub poin lagi. Itu mengenai personal branding itu udah jelas atau masih ada yang bingung atau mau tanya kira-kira apa gitu mengenai materi yang udah aku sampaikan tadi? Udah ada yang mau tanya? Kalau belum aku lanjut ya. Oke lanjut. Jadi teman-teman, di sini aku bakal kasih tahu teman-teman dulu apa itu content creator. Jadi content creator itu adalah seorang yang menciptakan atau membuat sebuah karya video konten menggunakan media digital serta menguploadnya pada platform sosial media. Jadi kalau misalkan kita pas scroll HP, scroll TikTok, IG, itu kan kita sering lihat video ya. Nah, content creator itu adalah orang yang membuatnya. Jadi kalau yang kita lihat itu namanya kontennya, kalau yang kita tahu orangnya itu namanya content creatornya teman-teman. Jadi content creator itu pembuat videonya. Intinya seperti itu, atau yang mempunyai video itu. Walaupun yang kita tahu content creator itu pada punya editor, pada punya manajer, nah benar, punya manajer, punya editor, itu kan tetap intinya di situ kan kontennya dia. Karena si A punya editor, si B, si C. Tapi orang-orang tetap madangnya kreator juga si A, iya nggak? Iya kan? Nah seperti itu teman-teman, itu juga benefit dari personal branding tadi. Jadi kalau misalkan kita jadi konten kreator, itu seperti itu. Jadi orang yang membuat konten atau karyanya itu. Nah di sini untuk kategori konten kreator sendiri sebenarnya banyak banget teman-teman. Di sini tuh ada contohnya, ada vlogger, ada food vlogger, reviewer, influencer, afiliator, gamers, traveler, edukasi, fashion outfit enthusiast, beauty, editor, dan lain sebagainya. Nah di sini tuh aku contohkan segini aja, sebenarnya masih banyak banget contoh-contohnya. Misalkan vlogger itu bikin kayak mini vlog, ada in my life, kayak gitu sebagainya. Terus kalau food vlogger kayak aku sendiri, jadi review makanan gitu. Suka berkuliner, suka kasih rekomendasi kuliner, atau juga mukbang ASMR gitu juga termasuk vlogger teman-teman. Terus reviewer juga itu biasanya nge-review produk endorse-nya itu juga bisa, atau review makanan juga bisa, nge-review tempat atau rekomendasi place to go itu juga bisa, itu termasuk reviewer juga. Terus afiliator udah pada tahu kan? Udah kan? Afiliator kayaknya udah pada pakai deh, udah pada bikin juga.
Affiliator tuh sekarang lagi marak banget teman-teman. Selain komisinya yang gede, affiliator tuh juga kita pernah bisa dapat sampel gratis, ya nggak sih? Ya kan, bisa dapat sampel gratis, bisa dapat baju gratis, dapat duit lagi, kan lumayan. Tapi syaratnya itu harus personal branding dulu biar omsetnya itu lebih gede. Terus ada juga gamers. Nah buat teman-teman yang suka game, suka suka main games, tutorial games itu juga bisa masuk ke dalam kategori gamers atau traveler. Nah teman-teman yang suka jalan-jalan nih, yang suka healing, suka pergi-pergi, nah itu bisa bikin konten traveler. Nah buat aku sendiri sebenarnya itu aku termasuk food vlogger, reviewer dan juga traveler teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya tadi akunnya, udah tahu ya. Mau follow juga boleh, enggak juga nggak apa-apa, boleh. Ya, salah kan. Ke traveler, terus ada edukasi juga. Itu edukasi biasanya tuh ngasih tutorial. Edukasi itu biasanya masuk kategorinya tuh ke tutorial ya, kayak misalkan tutorial masak atau tutorial cara pakai apa gitu juga termasuknya edukasi. Terus fashion outfit enthusiast itu termasuk kalian mix and match outfit gitu loh. Jadi pas kalau kalian scrolling kan kadang ada ya lewat beranda gitu, misalkan perpaduannya hitam coklat gitu kesannya minimalis atau mana gitu kan ada ya, itu termasuk fashion juga. Terus beauty itu kan termasuknya kayak skincare, makeup gitu. Bahkan rekomendasi misalkan apa? Facial wash, acne prone skin. Misalkan itu. Terus kalau fashion itu juga kayak tutorial pasmina anti badai itu juga bisa termasuk di fashion juga. Terus ada juga editor. Jadi editor itu juga termasuk content creator juga teman-teman. Karena selain dia ngeditin kan dia juga ngeposting progresnya juga, hasilnya juga kan itu juga termasuk editor gitu. Oke lanjut. Nah platform sosial media sebenarnya masih sama kayak yang tadi. Istilahnya aku dulu itu pakai Instagram dulu teman-teman. Karena dulu Instagram itu sosmed yang aku pakai pertama kali buat konten. Terus juga karena di Instagram aku udah punya followersnya teman-teman sendiri. Tapi di situ aku manfaatin buat mulai konten, tapi akhirnya sekarang udah lumayan lah nambah. Enggak, maksudnya 1 tahun dulu sampai sekarang itu udah ada progresnya. Walaupun belum banyak detik ya, tapi sudah sangat membuat saya bahagia. Terus juga ada TikTok, ada YouTube, WA, Facebook. Sebenarnya platform ini semua itu bisa kalian pakai buat konten ya. Itu bisa banget semuanya, tinggal teman-teman pilih aja mau pakai yang mana. Lanjut. Nah ini buat yang nomor 4 ya, tips konten pemula petik. Nah jadi ini benar-benar basically teman-teman yang pengen start buat konten, pengen jadi influencer, afiliator, teman-teman bisa pakai tips yang aku kasih ini ya. Karena aku dulu juga mulai konten itu juga kayak gini, mulainya dari step-step yang ini. Oke, bisa langsung. Nah di sini tips konten pemula itu ada 6 poin ya teman-teman. Di sini aku kasih 6 poin. Itu ada menentukan sosmed yang akan dipakai, menentukan kategori konten yang akan dibuat, membuat tampilan profil yang menarik, membuat konten, editing, uploading konten, dan konsistensi upload dan konten. Nah ini adalah secara jabaran aja dari nanti materi yang akan aku sampaikan selanjutnya. Oke? Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu menentukan sosmed yang akan dipakai. Jadi teman-teman harus nentuin dulu nih kira-kira sosmed apa yang mau teman-teman pakai buat konten. Misalkan ini ada Instagram, TikTok. Nah, teman-teman bisa pakai aja salah satu dulu atau langsung pakai dua-duanya juga boleh. Jadi teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan yang teman-teman mau pakai Instagram ataupun TikTok juga bisa. Itu ya. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, bisa menentukan kategori konten. Jadi teman-teman, setelah teman-teman udah nentuin platform sosial media yang mau teman-teman pakai, itu teman-teman lanjut menentukan kategori konten. Jadi kayak kategori yang aku sampaikan tadi, kayak ada vlogger, food vlogger, influencer, dan lain sebagainya, itu termasuk kategori konten teman-teman. Jadi kategori konten mana yang mau kalian pilih. Misalkan teman-teman tuh suka di bagian outfit, fashion. Nah yaudah teman-teman bikin kontennya seputar fashion
ini, oh teman-teman yang suka olahraga bisa kasih tutorial apa ya? Kok nggak bisa olahraga sih? Senam lah, senam bisa. Terus kuliner ya bisa berkuliner, rekomendasi kuliner, reviewer makanan juga bisa. Terus ada juga bisnis itu bagaimana cara kalian membangun bisnis atau tutorial menjadi pembisnis dengan omset sekian gitu gimana itu bisa. Terus traveling atau traveler yang suka jalan-jalan, yang suka traveling itu bisa banget buat bikin konten kategori traveling. Gitu ya, jadi teman-teman harus nentuin dulu nih kira-kira kategori konten apa yang mau teman-teman buat nantinya. Atau teman-teman juga harus nentuin satu, bisa aja semuanya ini kalian handle juga bisa. Mau 2, 3, 4, 5, boleh. Yang penting kita masuk ke nomor 3. Nah, ini teman-teman, jadi setelah kita yang tadi udah menentukan kategori sama platform sosial medianya, teman-teman juga harus kasih keterangan di bagian sininya teman-teman. Nih ya, ini akan namanya bio ya, bio sosmed. Nah teman-teman di sini kasih keterangannya aja. Kalau teman-teman emang misalkan memiliki kategori vlog, fashion dan traveler, ya udah teman-teman cantumin di sini. Misalkan di sini ada fashion, kulineri sama travel. Jadi intinya di sini yang kalian taruh di sini itu isi dari akun kalian. Jadi di sini itu kalau misalkan kalian taruh di sini itu juga harus sinkron sama isinya ya teman-teman. Misalkan kalau misalkan fashion ya di sini isinya tentang outfit, tentang skill outfit gitu kan juga bisa termasuk ke fashion gitu. Terus kan di sini juga kasih keterangan juga. Misalkan kalau mau endorse DM aja, itu kan juga bisa. Tuh, terus kasih nama juga, profil ya, ini profil yang sinkron. Kalau misalkan seputar outfit ya sininya foto kalian pakai outfit terbaiknya juga bisa. Tambahkan bio yang eye catching udah tadi aku sebutkan di sini. Terus cover konten yang menarik, contohnya ini. Nah di sini teman-teman pas kita bikin video editing udah ada yang kenal namanya sampul belum? Udah ya, sampul pas kalian bikin video kayak sini itu depannya gitu loh, depannya video kalau pas kalian lihat tuh kayak gimana? Itu dibikin semenarik teman-teman. Jadi teman-teman kan kalau pas editing itu bisa custom ya, custom sampulnya. Itu teman-teman tambahin teks kayak gini nih, misalkan tambahin teks-teks kayak gini. Itu juga bisa bikin kontennya itu atau akun kita itu jadi lebih menarik teman-teman. Karena apa? Karena itu tampilan itu benar-benar ngaruh banget. Percaya deh, ngaruh banget. Tampilan yang menarik, terus bio yang informatif itu juga menarik teman-teman. Biasanya kalau brand yang mau endorse itu biasanya kan stalking akunnya dulu, kayak misalkan lihat video-videonya dulu, lihat bionya dulu, bagaimana orang ini tuh aktif nggak sih di sosmed, itu kan juga bisa. Jadi ini bisa jadi pertimbangan buat brand endorse kalian. Jadi ini benar-benar menurut aku poin yang penting banget. Jadi teman-teman bisa terapin kalau misalkan kalian teman-teman pengen jadi content creator atau influencer. Sampai ya ngomong. Lanjut. Oke, mungkin dari yang tadi itu udah jelas ya yang cara menentukan sosmed, terus juga menentukan kategori juga, terus bikin profil yang menarik. Teman-teman udah paham? Udah bisa ya? Udah bisa kok anak digital, masa nggak bisa? Nah terus di sini kita mulai buat menurut aku ya ini cara bikin konten tersimpel yang pernah aku buat. Itu caranya kayak gini teman-teman. Jadi yang pertama itu membuat konsep konten yang dibuat. Jadi teman-teman sebelum kalian mulai record atau merekam itu teman-teman nentuin dulu konsepnya. Kontennya itu konsepnya itu bisa teman-teman angan-angan atau teman-teman catat. Misalkan hari ini hari Kamis bikin konten unboxing produk apa. Terus konsep gimana itu bisa ditulis, bisa biar gak lupa. Itu bisa banget ditulis atau diangan-angan aja kayak aku mah bikin sinkron dari nomor PA. Nah itu juga bisa teman-teman. Jadi pertama harus nentuin konsep konten yang akan dibuatnya dulu. Habis
bikin konsepnya, terus teman-teman bisa prepare alat yang akan digunakan buat konten. Buat alat-alatnya nanti aku spill di slide berikutnya. Terus ada start recording atau take video. Jadi teman-teman kalau udah alatnya udah siap buat konten, itu teman-teman bisa langsung aja buat merekam atau take video. Bisa langsung merekam, bisa berekspresi, bisa langsung intinya mulai aja konten. Terus memilah video. Jadi teman-teman habis record tadi, itu teman-teman pilih videonya. Videonya mana yang mau dipakai, tadi ada typo atau ngomong atau lain sebagainya, ya teman-teman bisa pilih dulu. Terus setelah semuanya clear, itu bisa lanjut ke proses editing. Tuh, jadi intinya teman-teman kalau membuat konten itu bikin aja konten yang menarik sesuai dengan kategori yang teman-teman pilih tadi. Tadi kalau misalkan teman-teman tadi memilihnya kategori fashion, ya udah teman-teman bikinnya juga seputar fashion gitu aja. Ya lanjut. Nah ini equipment konten atau alat yang digunakan untuk membuat video konten. Nah di sini sebenarnya atau ini itu udah cukup ya teman-teman, tanpa harus ada yang ini embel-embel ini sebenarnya sudah cukup banget satu ini. Dan di sini aku jabarin ini karena ini alat yang aku pakai sendiri teman-teman. Jadi sebagai seorang reviewer itu aku biasanya itu nge-voice over atau ngisi suara itu pakai mic wireless, pakai mic yang kecil itu loh. Terus aku juga biasanya tuh konten itu sendiri ya, kemana-mana itu selalu sendiri. Terus biasanya aku pakai tripod, jadi aku tuh nggak pakai kameramen. Jadi aku taruh HP-nya pakai tripod, udah record gitu aja. Terus ring light. Nah teman-teman yang pengen konten seputar skincare makeup kan butuh banget ya ring light itu, bisa teman-teman pakai. Tapi kalau misalkan emang nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa, ini udah cukup. Nah satu lagi nih yang penting banget tentang handphone, konten nggak harus pakai iPhone ya teman-teman. Konten nggak harus pakai iPhone karena mohon maaf bukan bermaksud menjatuhkan brand, tapi handphone itu sebenarnya nggak harus iPhone ya teman-teman. Kalau udah punya HP yang sekiranya teman-teman bagus, pakai aja walaupun itu Android itu nggak apa-apa. Intinya teman-teman berani aja buat memulai. Soal hasilnya teman-teman bisa rekayasa sendiri soal hasilnya. Tapi kalau emang mau maksimal ya pakai iPhone. Nah gitu aja. Tapi nggak harus pakai iPhone ya. Intinya semua handphone tuh kan banyak yang bagus, kayak ada Samsung, ada Odoo juga kan, ada Viva juga banyak. Jadi teman-teman pakai aja handphone seadanya dulu aja. Kalau emang teman-teman niat banget pengen konten, teman-teman bisa modal dulu buat tumbes HP yang mungkin lebih bagus itu bisa. Tapi kalau misalkan enggak tidak apa-apa, teman-teman pakai HP seadanya dulu, baru nanti kalau udah ada endorse masuk bisa ngumpulin, bisa beli itu lebih self reward lagi. Lanjut. Nah ini buat tools editingnya ya teman-teman. Jadi yang mungkin teman-teman di sini udah pada kenal banget itu ini enggak sih? Ya kan, pakai template lagi. Template juga jeduk. Ya pakai CapCut ya, capcut ya. Ya kalau biar gaul itu namanya CapCut ya teman-teman, bukan capcut. Tapi karena kita tuh wong Jawa pride, jadi ya tulisannya sesuai huruf ya capcut. Yes or no? Yes. Terus juga ada namanya KineMaster. Ada KineMaster, ada juga Lightroom. Nah, tapi untuk dua tools ini itu sebenarnya buat fokus ke fotografi ya, benar. Kayaknya udah ada yang pakai ya. Udah. Biar apa sih? Apa yang ngomong? Biar cerah. Panorama grip. Enggak ya, maksudnya biar lebih ada pewarnanya, lebih hidup, lebih apa ya? Lebih intinya tuh nggak abu-abu banget gitu nggak sih? Nah dari itunya buat 4 tools ini itu aku udah pernah pakai, tapi aku pun juga seringnya itu pakai yang capcut. Tapi capcutnya pro ya, nggak murah gratis. Aku pakainya pro ya, bukan gratis. Tapi sebenarnya kalau gratis pun cukup. Tapi sebagai saya pribadi, sebagai
kreator yang mengutamakan visual itu yang gratis tuh kurang. Kan banyak tuh kan sekarang Samsung Oppo Pro, dikit-dikit Pro, dikit-dikit Pro efek inilah Pro, males kan. Nah aku punya nih tempat jual akun CapCut Pro itu 20.000 per bulan. Ya promosi, walaupun bukan saya yang jual, tapi saya pakai. Itu teman saya sendiri yang jual. Kalau mau minta nomornya bisa DM aja, nanti aku kasih. 20.000 itu kan bisa pakai efek-efek yang bagus, visualnya juga. Intinya Pro itu bener-bener apik, betik. Intinya Pro itu proper betik. Kalau misalkan teman-teman suka di bagian visual itu aku saranin pakai yang Pro ya. Dan buat Snapseed Lightroom sebenarnya aku jarang pakai sih. Mungkin lebih pas habis traveling aja gitu nih. Buat dibikin story IG, terus bikin sorotan juga. Kan ya bikin estetik bro. Biar estetik person. Oke lanjut Kak. Buat toolsnya udah paham atau udah ada yang mau nambah nih? Kira-kira pakai apps apa? Udah mau spill? Gak apa-apa, spill aja. Spill aja yang mau spill tools lain selain yang aku kasih tadi. Atau udah ada yang pakai yang lain gitu, boleh banget buat maju. Ada? Atau pakai sama? Sama. Udah iyo. Tenang dah. Jadi teman-teman lanjut lagi buat slide selanjutnya itu konsistensi upload dan konten. Nah, habis teman-teman tadi udah recording, udah editing, nah teman-teman bisa lanjut uploading ya. Dan sebenarnya kalau ngedit itu nggak usah buru-buru. Andelin aja mood kalian. Kalau emang moodnya lagi bagus itu biasanya hasilnya juga bagus. Biasanya aku gitu, karena sebagai kreator sendiri pun aku kadang juga kehabisan ide teman-teman. Jadi kayak, aduh hari ini masa kontennya kayak gitu lagi sih, kayak memang monoton banget, nggak ada inspirasi lain kah atau apakah itu nggak ada. Itu biasanya sering banget muncul teman-teman. Tapi teman-teman tetap harus ini, the most important point itu adalah konsistensi. Ya, jadi konsistensi itu sebenarnya nggak harus upload tiap hari, tapi kalian tentuin dari tempo hari yang mau kalian pakai. Misalkan 1 minggu posting 1 video, atau 1 minggu posting 2 video, 1 minggu 3 video, atau posting setiap hari juga nggak masalah. Gitu teman-teman. Jadi konsisten itu, misalkan 1 minggu itu kalau emang postingnya 2 video, ya udah kalian selama 1 minggu ke depan itu postingnya 2 video aja, jangan lebih. Kalau misalkan kalian mau konsisten ya, konsisten di awal itu aku saranin lebih baik kayak 3 hari 1 video aja. Jadi kalian punya waktu agak senggang, kalian punya waktu buat mikir idenya, buat ngeditnya, belajarnya, itu bisa teman-teman. Jadi mungkin di awal-awal mungkin 3 hari 1 video itu bisa. Atau kalau misalkan kalian udah berani posting tiap hari malah lebih bagus. Karena nanti bisa aja semakin cepat followers kalian naik. Followers kalian itu bisa lebih cepat naik buat ningkatin akun kalian gitu. Oke lanjut Kak. Nah terus ini aku ada tips juga buat teman-teman semuanya. Kalau kalian mau jadi content creator itu bisa bikin jadwal posting. Misalkan di sini ini jadwal konten bulan Mei itu ada review sebelah promotion dan bla bla bla. Itu kalian catat. Kalau misalkan katanya udah dibuat, udah jadi, kalian checklist. Terus yang di bagian sini ada note atau catatan. Nah di sini tuh kalian teman-teman catat. Misalkan kalau emang kalian di awal tadi postingnya setiap hari, teman-teman di sini kasih catatan. Aku posting setiap hari, jadi ini kayak buat self reminder gitu. Jadi buat pengingat aja. Terus bisa juga dikasih waktu postingnya itu jam berapa, itu juga bisa. Setiap hari apa kalian posting itu juga bisa ditambahin ini aja. Tapi ini opsional ya, teman-teman bisa pakai ataupun enggak.
Kalau misalkan teman-teman udah ingat, oh saya mau sambil posting, juga posting. Kalau misalkan kalian emang orangnya itu perfeksionis kan, juga bisa pakai ini. Nah jangan lupa pokoknya tambahin motivasi biar kayak ceritanya kata-kata hari ini gitu. Udah bisa, terus siapin juga draft konten. Nah maksud dari draft konten ini teman-teman, jadi teman-teman kalau pas record konten itu kan biasanya nggak cuma satu jadi video ya. Kayak misalkan bisa jadi beberapa video itu teman-teman bisa langsung edit aja semuanya. Misalkan satu konsep yang ini udah selesai, udah finish, udah editing, udah siap upload, itu kalian masukin drive. Terus bisa bikin lagi konten yang tadi udah di tag video atau udah diedit juga. Jadi teman-teman udah istilahnya udah punya stok buat upload di hari kemudian atau di jadwal selanjutnya. Jadi teman-teman tuh bisa jadi lebih santai teman-teman. Jadi nggak harus setiap hari edit, nggak harus setiap hari record, ngeposting gitu enggak. Jadi teman-teman bisa pakai tips itu karena aku juga sebenarnya kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan moodnya lagi bagus, itu biasanya aku bisa selesai 2-3 video. Nah, kalau emang moodnya lagi bagus ya, kalau lagi bagus itu biasanya bisa jadi 2-3 video. Nah terus kalau misalkan itu nggak memungkinkan juga nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman bisa pakai 1 kali tag video langsung editing udah, dan itu juga bisa. Ini cuma tips aja ya. Ini udah aku terapin dan menurut aku itu lebih apa ya? Lebih nyaman aja itu dipakai. Soalnya kemarin udah bikin, terus ini udah ada stok lagi. Jadi hari ini aku nggak perlu bikin, tinggal posting aja. Gitu. Sampai ya? Sampai ngelerasi sama. Jadi sampai sini udah ada yang mau tanya? Buat apa kalau si Ciwe? Aku udah beli hadiah buat semalam udah repot. Ya, bisa maju aja lah. Enggak apa? Iya, boleh. Selain percaya diri, apa Perkenalan dulu kan. Perkenalkan, nama saya Esa Abdul Fati dari kelas 11 pemasaran atau bisnis digital. Saya mau tanya tentang selain percaya diri, apa sih tips utama biar gak malu saat pertama kali membuat konten? Oke baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Esa. Kak Esa, buat pertanyaannya, apa sih selain dari percaya diri biar nggak malu pas bikin konten ya? Nah oke, jadi bagus banget pertanyaannya, terima kasih. Jadi buat cara lain selain percaya diri teman-teman, itu teman-teman terapin mindset ya. Selain cuma percaya diri, teman-teman juga harus punya mindset juga. Kalau istrinya mungkin awal-awal emang kita malu itu wajar ya. Pertama itu punya rasa nervous, malu itu semuanya wajar banget. Jadi teman-teman biar rasa itu nggak terlalu membebani kita terapin sebuah mindset. Nah mindsetnya itu gimana? Teman-teman bisa pakai mindset itu yang positif tentunya buat ngedorong teman-teman. Jadi kalau misalnya aku rapedi sih, kalau ini ketok ora kasih ngono kan. Nah, itu teman-teman sedikit samkan pikiran seperti itu, lanjut teman-teman move ke mindset teman-teman tadi. Jadi misalkan mindsetnya aku besok bisa jadi influencer terkenal, aku bisa oleh endorsement oke, aku bisa oleh duit 2 digit misalnya. Nah itu teman-teman bisa pakai digit itu intinya buat penyemangat teman-teman biar nggak malu. Dan juga teman-teman sebenarnya konten itu kalian nggak harus show off muka kalian ya teman-teman. Buat konten itu nggak harus show off muka kalian, atau istilahnya kalian juga bisa pakai media lain. Misalkan kalau tutorial atau affiliate gitu, unboxing kan kelihatannya tangan netok kan, cuma tangan netok gini, naikin gini, buka terus nutup gini, bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang dirasa nggak pede banget buat nunjukin muka kalian pas kalian ngomong secara langsung, itu bisa juga teman-teman. Misalkan pakai tangan tadi, atau tutorialnya pakai teks, pakai isian suara kayak voice over gitu juga bisa. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi konten nggak harus show off muka, teman-teman bisa pakai cara lain tuh banyak banget teman-teman. Misalkan dari foto juga bisa. Sekarang TikTok kan udah ada foto slide itu ya, biasanya kan sering lewat FYP. Itu kan kayak gitu juga bisa, cuma foto doang. Jadi kan itu kan intinya udah
jadi ya udah jadi foto itu juga bisa buat jadi bahan konten seperti itu Kak. Jadi nggak harus emang percaya diri itu penting, tapi kalau emang belum siap buat memulai itu terapin mindsetnya dulu aja buat penyemangat kita biar nggak kalau mau maju mundur lagi gara-gara ada kata-kata kayak gini gitu. Jadi intinya bikinlah sebuah mindset yang membangun, benar-benar membangun kalian dan tanpa menghiraukan orang lain. Itu emang susah, aku akui itu emang susah, tapi teman-teman bisa mulai dengan pelan-pelan dulu. Oke, gitu aja sih. Udah jelas Kak Esa? Ya, karena Kak Esanya udah tanya, aku kasih hadiah ya. Mau nggak? Mulai. Ada hadiah sedikit dari Kak Esa. Semoga bermanfaat ya Kak Esa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Next question, ada yang tanya lagi. Dapat coklat loh, lumayan. Coklatnya larang. Soalnya belinya dengan effort. Dia tanya lagi seputar yang aku jelasin tadi. Boleh banget atau mau sharing pengalamannya, misalkan Kak aku udah dapat endorsean dari ini, terus gimana ya cara aku meresponnya? Itu juga bisa, teman-teman bisa tanya aja. Kalau misalkan teman-teman udah ada yang mulai konten, terus udah dapat endorse, tapi bingung bagaimana cara menanggapinya atau mematok harga, biasanya sih bingung. Ya bisa tanya lagi. Ya boleh, maju, boleh. Ya percaya diri, ayo pede, bisa. Perkenalkan, nama saya Gigi Sargila Prastini, saya dari kelas Bisnis Digital. Izin bertanya Kak, kan menjadi influencer kan ada tantangan, entah itu kayak komen yang gak enak gitu loh Kak. Nah, itu cara kita agar tetap bertahan mengonten selanjutnya kayak kita tuh agar kita nggak jatuh itu gimana Kak? Jadinya intinya tuh kayak ada sebuah kritikan yang bikin kita down gitu ya? Iya, Seperti kan itu. biasanya itu langsung kayak gimana ya gitu. Iya, paham. Oke. Ya, oke. Jadi terima kasih Kak Bilkis ya. Ya Kak Bilkis, terima kasih buat pertanyaannya. Bagaimana cara kita menanggapi biar nggak down selama kita konten? Kan biasanya ada kayak hujatan, komen yang bikin kita tuh jadi ini kok cuma konten sih, orang saya ngomong kayak gini. Nah, itu aku punya beberapa cara teman-teman. Jadi yang pertama sebenarnya masih ada kaitannya juga dengan KSA. Itu teman-teman pede aja. Intinya kalau ada sebuah hujatan itu sebuah maklum teman-teman. Maklum karena kita masih ada di sosial media. Sosial media itu isinya orang macam-macam. Ada orang yang supportive, ada orang yang benar-benar menghujat, ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka juga, macam-macam teman-teman. Jadi memang kalau ada komenan netizen yang emang bikin down, itu teman-teman ada satu kata itu nggak usah didengerin. Ya, walaupun itu sebenarnya susah, jadi mau dihilangin kayak apa-apa dapat cibiran kayak gini, aduh down, nggak jadi semangat lagi, terus semangat lagi udah ada kayak gitu lagi, bikin down lagi. Jadi sebenarnya itu semua adalah struggle teman-teman semua selama kalian konten. Jadi kalau apa-apanya mulus, itu kan jadinya berkesannya kayak cuman masa gerbang ini tok sih gitu kan. Tapi kalau misalkan ada sebuah seperti itu dan teman-teman mampu buat bangkit dari masalah tersebut, itu teman-teman bisa ngerasain lebih kayak aku bisa terlepas dari masalah ini, keren banget sih aku gitu. Itu kan bisa. Jadi teman-teman intinya itu kalau ada hujatan kayak gitu udah biarin aja, nggak usah ditanggepin. Kalau teman-teman tanggepin tuh malah biasanya tuh makin panas, makin banyak hujatan-hujatan yang masuk. Intinya kalau ada komenan atau cibiran orang lain yang menjatuhkan mental kita, itu intinya udah biarin aja, diemin aja. Nanti dia juga bakal malu sendiri kok. Karena umum ya di sosmed itu pasti ada komen yang negatif, ada komen yang positif juga. Jadi seperti itu, nggak usah didengerin dan intinya punya mindset kayak tadi. Intinya berani aja, nggak usah malu. Intinya teman-teman punya terapin mindset. Aku pasti bisa. Udah, itu memang kayak
kata-kata udah sering banget teman-teman dengar, tapi percaya deh kalau kata-kata itu tuh bener-bener di aku sendiri itu ngaruh. Karena dengan aku punya mindset, ya aku pasti bisa, itu pasti kita bakal berusaha terus gitu loh, walaupun ada sebuah kritikan yang memang menjatuhkan kita, itu benar-benar bisa membangun kita buat bangkit gitu teman-teman. Jadi itu tadi cara kita menanggapinya itu pertama biarin aja, nggak usah didengerin, terus kembali lagi ke mindset yang kita bikin tadi. Udah gitu aja. Kak Bilkis sudah jelas ya? Ya. Oke, dapat hadiah. Sip. Masih ada loh hadiahnya. Mau tanya lagi? Ini Kak Bilkis hadiahnya. Ya, selamat ya, semoga bermanfaat. Sama-sama. Yuk, yang tanya lagi. Oke, siapa dulu nih? Aduh, mau bayar apa aja nih? Ada juga ada. Oke. Siapa dulu ya? Siapa dulu tadi? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kakaknya dulu. Maju aja nggak apa-apa. Ya, silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Safira Amalinda. Saya di kelas 10 SD Supitar. Saya ingin bertanya, apakah caption mendukung isi kontennya efektif? Oh, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak siapa tadi? Feby ya? Ya. Feby, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya caption itu ngaruh nggak sih buat konten yang kita bikin? Nah, sebenarnya konten yang kita bikin itu sebenarnya ada dua cara ya teman-teman. Jadi pertama bisa mengasih informasi lebih detailnya di caption, ataupun kita udah kasih informasinya secara detail di videonya. Jadi tergantung ya Kak, yang kita buat itu videonya itu udah cukup belum, yang kita sampaikan di videonya itu udah cukup belum. Kalau misalkan belum, kita tambahkan info tambahannya lagi itu di captionnya. Jadi sebenarnya caption itu ya descriptionnya itu lebih ke opsional aja sebenarnya teman-teman. Dan itu sebenarnya orang-orang biasanya kalau udah melihat videonya itu kadang jarang ya buka captionnya gitu ya. Nah itu sebenarnya itu teman-teman. Jadi kalau caption itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh banget. Cuman kalau emang kalian kontennya pengen informatif banget, bisa tambahin di captionnya itu. Jadi bisa ditambahkan di videonya secara lengkap buat isi videonya, atau misalkan videonya udah cuma sekilas aja, terus informasinya ada di caption, itu bisa. Jadi tinggal pilih aja ya teman-teman mau pakai metode yang mana, mau pakai yang isi videonya full informasi atau videonya sekadarnya tapi informasinya di caption, itu bisa. Gitu, sudah jelas? Ya, gitu ya. Jadi bisa dipilih aja sesuai sama yang mau Kak Feby pakai, mau pakai yang video udah informatif semua atau video sekadarnya tapi informasinya di caption. Gitu. Mau hadiah nggak? Mau, ya guys, sekedar. Oke, masih ada satu pertanyaan terakhir. Aduh. Ini Kak Feby hadiahnya. Ya, terima kasih banyak Kak Feby udah bertanya, semoga bermanfaat ya. Siapa nih? Siapa nih yang mau tanya? Soalnya cipratnya tinggal satu. Ya. Soalnya itu bukan endorse deh. Bukan endorse soalnya. Nah endorse aku sak boleh sak barang. Ya mungkin buat kesempatan nyeblak bener sih. Soalnya aku punya diskon sebelah. Coba mana? Ada ini ya betul. Jadi kemarin aku bikin konten di sana, terus aku kirim ke WA-nya, ternyata Mas besok bisa datang ke sini cobain seblak gratis. Boleh kalau mau ikut boleh, tapi jangan semuanya ya. Nanti kan saya juga malu. Masa saya ditawari wong siji sing digawa sak RT kan ya memalukan. Ya. Boleh mungkin
bisa DM aja ya kalau mau ikut, tapi aku nggak tahu sih kamu mau kemana. Oke, buat pertanyaan terakhir, siapa ya? Banyak banget. Oke, hitungan ketiga yang duluan bisa ngacung ya. Hitungan ketiga, langsung ngacung saya. Selesai ya. Hitungan 1, 2, 3. Aku tadi lihatnya ke KM dulu. Udah? Siap pertanyaannya? Tenang kak, besok tak cek nyeblak. Gak mau ya udah. Gak mau ya udah. Kapan kak? Di kapan kak? Iya pak, iya pak. Ya DM aja. Ya. Ya. Tak cek nyeblak gratis. Perkenalkan, nama saya Nabila Kanaya Fernisa, bisa dipanggil Naya, dari kelas 11 Bisnis Digital. Saya ingin bertanya, apa tips untuk membuat konten yang tidak hanya viral tapi juga berdampak? Terima kasih. Masya Allah, pertanyaannya sangat mengedukasi banget ya. Tepuk tangan dulu buat Kak Naya, Masya Allah. Jadi untuk pertanyaan Kak Naya, selain konten yang tadi viral, itu juga berdampak gitu ya. Dan maksudnya berdampak itu gimana Kak Naya? Maksudnya berdampak di bagian apa? Oke, jadi berdampak pada masyarakat ya. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya aku secara pribadi ya belum pernah membuat itu yang secara berdampak, yang benar-benar terlihat gitu loh. Cuman untuk beberapa mungkin yang bakal bisa berdampak itu adalah edukasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengedukasi, bikin konten edukasi buat masyarakat, mungkin bagaimana cara tips mengolah apa, atau juga bikin tutorial. Nah biasanya kalau tutorial itu pada banyak nih. Misalkan ini semuanya cewek-cewek ya. Ya cewek-cewek nanti udah pada ibu rumah tangga kan, bisa masak kan? Bisa masak ya. Misalkan nggak bisa kan, bisa cari tutorial masak, cara bikin ayam goreng cili padi. Nah teman-teman misalkan mau cari resep itu, berarti kalau misalkan teman-teman konten kreator tutorial atau edukasi tadi itu bikin tutorial bagaimana cara membuat menu tersebut, dan biasanya itu ibu-ibu zaman sekarang itu gaul, istilahnya mereka mencari menu baru itu scroll sosmed, ya enggak? Ya kalau kalian praktek masak aja cari tutorial, ya toh? Nah seperti itu teman-teman, jadi bisa membuat secara simpelnya ya, yang mungkin teman-teman di sini juga pada bisa, itu bikin tutorial masak. Itu menurut aku salah satu contoh yang mungkin teman-teman bisa terapin. Jadi teman-teman bisa kreasi, bisa membuat menu olahan sendiri juga bisa, atau modifikasi dari menu-menu yang sudah ada juga bisa. Ya gitu aja sih, buat mungkin yang konten gak hanya viral tapi itu juga berdampak seperti itu. Mungkin bisa bikin tutorial masak atau tutorial apa ya, aku tuh pernah lihat tutorial cushion biar enggak oksidasi. Nah itu pakai cushion yang lebih terang atau apa, nah seperti itu. Bisa tips make up, bisa itu selain itu cuma viral, tapi kan bisa kita orang lain juga pakai, atau intinya orang lain terinspirasi buat menggunakan atau memakainya, seperti itu teman-teman. Udah jelas ya Kak Naya? Ya, mau hadiah nggak? Mau lah. Kalau hadiahnya mesti lah belum takut. Ya ini mohon maaf ya, ini hadiah terakhir untuk sesi kita hari ini. Ini Kak Naya hadiahnya, terima kasih banyak ya. Ya, buat teman-teman mungkin masih mau bertanya lagi atau ada seputar pertanyaan, nah bisa langsung DM ke Instagram di sini ya. Orasi itu orang, nanti pasti dijawab, pasti dibalas. Tuh, kalau mau misal mungkin nyeblak juga boleh. Maksimal 2 orang ya, masih 2 orang. Ya bisa DM, nanti aku pilih ada kayak challenge aja ya, makan sebelah gratis. Boleh ya, boleh besok DM aja yang mau.
Nanti kalau misalkan yang BM 10 ya kayaknya enggak sih, tak kasih topiknya aja. Ya gampang lah besok ya. Intinya kalau yang mau masih lama sih, nggak tahu mau kapan, tapi kalau mau bisa DM aja, siapa tahu nanti aku ACC. Soalnya gimana ya, mau memang bagi rata semuanya banyak, nanti tekor dong saya, gimana dong. Ya gimana ya, soalnya kan yang digratisin kan gue, kan lu cuma gue aja. Enggak ya, boleh ya, besok boleh ikut kalau mau bisa DM. Dan kalau sekarang ada pertanyaan lebih lanjut bisa DM ke Instagram enak petik ya, bisa TikTok maupun Instagram juga bisa. Tapi dengan ada syarat ketentuan, aku tadi yang ikut seminar SMK itu ya, ada kata-kata itu nanti pasti aku respon, pasti ya semuanya tak respon, cuman prioritas aja itu ya. Nah terus ini teman-teman, kata-kata ini berani memulai, nikmati prosesnya, evaluasi progresnya. Jadi teman-teman berani aja mulai dari sekarang. Kalau anak-anak kalau nggak dari sekarang kapan lagi teman-teman. Jadi teman-teman mumpung masih muda bisa memanfaatkan digital dengan baik. Teman-teman mulailah ketika mempunyai sebuah keinginan dari seorang content creator dan influencer. Teman-teman mulai aja dari sekarang. Udah mulai, udah bisa, udah berjalan. Nikmati prosesnya. Jadi emang prosesnya nggak gampang, nggak instan, perlu waktu, perlu usaha, perlu relasi dan lain sebagainya. Itu teman-teman nikmati dan juga lakukan dengan sekuat tenaga teman-teman. Dan juga yang terakhir adalah evaluasi progresnya. Misalkan kemarin kontennya kurang ini sih, susah tak kayak lebih afifnya kayak lebih pokok ini. Nah itu namanya evaluasi progresnya teman-teman. Jadi kayak gitu. Dan untuk sesi materi kayak ini kayaknya udah selesai deh. Yeay. Itu ya teman-teman. Jadi semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan juga teman-teman bisa mulai buat menjadi seorang content creator dan influencer. Dan kalau ada pertanyaan lebih bisa DM ke Mas Ketik ya, bisa lanjut. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada panitia telah berikan kesempatan kepada saya, dan juga terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah mau menyimak materi dari awal sampai selesai, dan terima kasih juga buat interaktifnya, terima kasih banyak. Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, dan juga mungkin agak gimana ya, kurang soft spoken mulai ngomong. Ya seperti itu, saya mohon maaf ya teman-teman, dimaafkan gak nih? Ya, oke. Jadi mungkin untuk materi kali ini saya tutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar banget ya sih. Boleh duduk Kak Om. Oke, itu tadi materi dari Mas Betik ya. Kira-kira kalian sudah punya gambaran mau konten apa belum? Sudah.